Kambing ceria, jangan lari. Sini, sini. Sini, sini. Sini, sini. Di sini, di sini. Main sini. Sini, sini. Sini, sini. Sini, sini. Kambing ceria, jangan lari. Kambing ceria. Tangkap aku, serigala abu. Aku menangkap serigala abu. Turun. Bu, aku menangkap serigala abu. Dasar bodoh, lepaskan. Bu, jangan pukul. Minggir sana, jangan ganggu di sini. Dia itu paman besar Siti yang menjodohkan Rizky. Dasar buta bodoh. Benar sekali. Menurutku, paman besar itu benar-benar buta. Katanya mau menjodohkan Rizky dengan yang baik biar dia mati tenang. Lihat saja, baru mati di sana langsung mengirim ini. Dasar gadis buta bodoh. Tapi Nona Erina, Rizky hanya kasihan padanya, makanya dia dirawat di sini. Antara mereka sama sekali tak ada apa-apa. Tentu saja aku percaya. Rizky punya standar tinggi. Mana mungkin dia suka gadis buta bodoh itu? Dia hanya memanfaatkan Rizky yang baik hati, makanya bisa tinggal di sini. Betul, betul. Nona Erina, kamu mau apa? Karena keberadaannya membuat malu keluarga Pratama. Kalau begitu, biar aku bantu kalian. Kambing ceria. Kambing ceria, jangan lari. Kambing ceria. Mati sana, bodoh. Tante, dia cuma wanita, juga buta. Kalau sendirian, kena kecelakaan, itu wajar kan? Masa Tante mau Bang Rizky membawa dia untuk menikahiku? Tanpa dia, bagi Rizky, bagi keluarga Pratama, semua untung kan? Benar, untung. Iya, benar, untung. Habisi. Mulai hari ini, negeri Sakura hancur. Nusantara Agung. Atas izin langit, titah Kaisar. Jenderal Wanita Agung Siti Lestari menghancurkan negeri sekaligus. Menghancurkan negeri, kejayaannya tersebar. Diberikan jubah Phoenix emas. Disandingkan pedang cahaya abadi. Diangkat sebagai pemimpin agung Yudhistira. Hidup Nusantara. Pedang sakti cahaya abadi, warisan kaisar leluhur. Menaklukkan utara, menghancurkan selatan. Menaklukkan barat, menaklukkan negeri barat, menaklukkan timur. Kini diberikan pada Yudhistira untuk memerintah para raja. Statusnya setara dengan langit. Katanya, jenderal hebat tak perlu pamer. Ratusan ribu pasukan menghindari Yudhistira. Benar sekali. 18 pendekar 3 negeri menyerangmu bersama, tapi tak bisa membunuhmu. Ternyata kamu, Ratna Dewi. Dasar pengkhianat. Tapi bagus juga, aku berubah pikiran. Ku biar hidupmu, biar kau hidup seperti binatang. Seharusnya akan lebih menarik kan?
Untungnya hanya kelopak mataku yang luka. Cuma darahnya agak mampet. 3 hari bisa sembuh. Kamu hidup? Botol porselen biru ini dulu paman tua memberikannya pada Rizky. Kalau dijual sekarang, harganya minimal 700 juta. Dasar buta, makan dan tinggal di rumahku malah merusak barang. Kamu mau memberontak, hah? Kalau bukan karena Jenderal Pratama dan Rizky, dorongan ini cukup membuat 9 turunanmu hancur, dihukum mati. Kamu bukan bodoh lagi. Kamu sudah tidak bodoh. Kalaupun aku belum pulih, aku tetap manusia. Melihat aku tak mati, kamu mau menikamku lagi? Kamu, dasar buta, kamu mau memberontak. Beraninya kamu memukulku. Tanpa keluarga Pratama yang memberi makanmu, kamu sudah mati kelaparan di jalan. Beraninya memukulku. Ingat baik-baik, ini keluarga Pratama. Kenapa, Tante? Si buta ini beruntung ya, masih hidup. Bukan cuma hidup, dia sudah tidak bodoh lagi. Kamu dapat baju ini dari mana? Kalau dipakai selain cantik juga terlihat gagah. Kalau Rizky lihat, pasti suka. Ditemukan di lemari. Karena penasaran, aku coba saja. Nggak nyangka, cocok juga. Ditemukan di lemari. Berarti baju dia. Baju? Jubah Phoenix emasku. Memangnya kamu pantas memakainya? Memangnya kamu tidak takut mati? Dulu kamu dinikahkan Paman Besar Pratama. Berarti dulu kamu hebat di militer. Tapi, dulu itu dulu. Walau kamu sudah tidak bodoh lagi, kamu tetap hanya buta yang hidup tergantung keluarga Pratama. Sedangkan aku tetap putri keluarga Wijaya. Jangankan memakai jubahmu atau memainkan pedangmu. Kalaupun aku bunuh kamu, memangnya kamu bisa apa? Kalau berani, serang aku. Nona Erina benar. Si buta ini cuma bisa sombong di mulut. Tadi dia bahkan menakuti aku. Nona Erina memang pintar, bisa langsung tahu asal-usulnya. Si buta ini, bahkan kamu dimanapun, dia tak tahu. Sri Wahyuni, kamu salah. Menemukannya ada 2 cara. Yang pertama, aku yang maju. Yang kedua, dia yang maju. Berani menamparku, kau tahu? Aku ini dulu pernah menguasai dunia. Semua pahlawan tunduk. Erina, tak ada urut. Erina, kejadian hari ini, ingatlah. Saat pasukan Yudhistira menyerbu selatan, keluarga Wijaya akan lenyap dari muka bumi. Dasar jalang, beraninya kau menamparku. Beraninya kau hina keluarga Wijaya. Akan kubunuh kau. Hentikan. Rizky, kau juga menamparku. Menghina istriku, kau yang akan kutebas. Rizky, kau salah menuduh Nona Erina. Dia sudah tidak bodoh lagi. Tadi dia bahkan memukulku. Dia mengancam kami. Mengancammu? Rizky, dia sudah lama sembuh. Dia sengaja pura-pura bodoh untuk mengancamku dan ibu. Lestari itu wanita lemah. Dia mengancam kalian pakai apa? Aku hanya melihat istriku, seorang wanita lemah, hanya memakai pedang untuk melindungi diri. Dia lemah? Kau tak lihat tadi dia... Cukup, jangan banyak ngomong. Ini rumahku. Nona Erina, kalau tak ada urusan, silahkan pergi. Istriku penakut. Silahkan. Kau! Rizky, aku tak bohong. Dia sudah sembuh. Benar, Rizky. Aku bisa bersaksi untuk Nona Erina. Dia sudah lama sembuh. Dia pasti sengaja nekat untuk hidup gratis di rumah kita. Makanya pura-pura bodoh. Lestari. Aku salah. Jangan pukul aku. Jangan pukul aku. Aku salah. Jangan pukul aku. Jangan takut. Aku di sini. Au. Masih pura-pura. Kamu lebih munafik dariku. Kepala keluarga Siti. Jangan tertipu olehnya. Cukup. Dia tidak sadar. Biasanya dia sudah banyak ditindas oleh kalian. Beraninya kamu yang salah, malah mengeluh. Rizky, kamu... Sekarang
keluar. Baik, Tunggu. Rizky, sudah kuduga, kamu tak tega padaku. Lepaskan pakaian istriku. Enyah. Siti Lestari, Rizky Pratama, kalian ingat ini. Hal ini belum selesai. Nona Erina. Aduh, Kakek sudah lama memujimu. Katanya kamu wanita hebat. Terlahir jadi jenderal, pedang negara, menjaga saat kamu, aku sang sebahagia. Sekarang melihatmu begini, pun sedih setimpal. Kakak ganteng, jangan nangis. Lestari, aku capek sekali. Ibuku sudah tak perlu dibahas. Tapi saat itu, Nyai Pratama dan gini cukup. Beberapa keluarga Pratama tidak baik. Dan padaku jadi makin. Di luar, semua orang bilang aku sengaja merosot, tak mau maju. Makanya menikahi wanita buta dan bodoh. Sepertinya aku menikahi Rizky memberinya tekanan yang terlalu besar. Tapi aku percaya, kamu wanita hebat seperti kata kakek. Apapun kondisimu, kamu tetap istriku, Rizky Pratama. Aku pasti menjagamu. Rizky, terima kasih. Kamu Sudah sadar? Kamu sudah sembuh. Ibu tidak bohong. Kamu benar-benar sudah sadar. Rizky, kamu ngomong apa? Aku baru sadar. Aku cuma dengar yang terakhir. Dasar kamu Lestari. Kamu pasti bohongin aku. Biar aku lihat lagi. Halo? Apa? Oke, aku langsung ke sana. Rizky, kamu mau pergi lagi, Lestari? Ada urusan mendesak di kantor. Aku harus urus. Oh iya, 3 hari lagi ada pesta ultah Nyai Pratama. Karena kamu sudah sadar, temani aku ya. Baik. Mudah memberi pada yang sudah kaya, sulit membantu yang sedang susah. Paman tua Pratama, pilihan suami. Tapi selama ini Rizky Pratama pasti banyak menderita. hubungi Halim Gunawan. Proyek renovasi Lembah Makam Tua Kota Jaya dan perluasan proyeknya adalah proyek strategis Nusantara. Aku beri kau hak untuk menambah dana tanpa batas. Harus beres. Proyek ini untuk kepentingan negara dan rakyat. Pemimpin Agung, Anda akhirnya kembali. Selama ini kami sudah mencarimu kemana-mana. Anda kemana sebenarnya? Aku di keluarga Pratama Kota Jaya. Ceritanya panjang. 3 hari lagi, siapkan hadiah besar untukku. Antarkan ke pesta ultah Pratama. Siap. Segera hubungi bandara. Siapkan jet pribadiku. Siapkan. Blokir jalur Kota Indah ke Kota Jaya. Semua penerbangan dilarang lepas landas. Aku harus secepatnya ke Kota Jaya. Baik, Pak Halim. Jenderal Wanita Agung baru, Ratna Dewi, kalah lagi. Barisan pertahanan mundur 400 km. Wilayah utara Nusantara langsung menghadapi suku utara. Ratna Dewi tak becus. Menghina negara. Jabatan Jenderal Wanita Agung ini, kau tak pantas, Ratna Dewi. Tante, jadi Siti Lestari benar-benar tak punya latar belakang. Cih, kalau dia punya latar belakang, apa perlu keluarga Pratama mengurusnya? Seingatku, Jenderal Wanita Agung sebelumnya, di usia 20-an, menghancurkan negeri Sakura. Karena jasanya, dia diangkat jadi pemimpin agung Yudhistira. Siti Lestari juga marga Siti, pernah di militer. Keduanya, apa tidak ada hubungannya? Cih, Siti Lestari itu, kalaupun dia bisa melayani pemimpin agung Yudhistira, aku pun harus berlutut dan panggil dia tante besar. Asisten menteri saja sudah pejabat tinggi. Apalagi beliau yang menguasai para raja. Statusnya setara dengan langit pemimpin agung Yudhistira. Oh, ternyata begitu.
Nona Erina, tenang saja. Keluarga Wijaya kan baru kaya. Keluarga Pratama kan keturunan jenderal. Nyai Pratama pasti sangat bersedia untuk menikah dengan keluarga Wijaya. Oh, tapi Siti Lestari sudah sembuh. Meskipun dia sudah tidak bodoh, tapi dia tetap buta. 3 hari lagi ada pesta ulang tahun Nyai Pratama. Nanti di depan semua orang dari keluarga Pratama akan kubuatkan masalah. Nyai Pratama pasti tak akan membiarkan dia terus memegang posisi istri Rizky. Nona Erina, nanti berikanlah hadiah untuk Nyai Pratama. Tunjukkan sikap berbakti. Soal kamu dan Rizky pasti akan lancar kan? Benar kata Tante. Baiklah, aku akan segera pulang untuk bersiap. Baik. Selamat ya Pratama, semoga panjang umur. Ibu, semoga panjang umur, Bu. Nenek. Nenek, maaf. Macet di jalan. Kami terlambat. Kok yang lain nggak macet? Cuma kalian yang macet. Kayaknya kamu sama sekali nggak peduli pesta ulang tahun nenek. Benar kan? Jangan bicara menyindir. Lestari tidak nyaman, makanya. Waduh, aku nggak salah dengar. Kamu bahkan bawa si buta ini ke sini. Kamu sengaja membuat malu keluarga Pratama. Rizky, kamu gila. Kenapa kamu bawa si buta ini ke pesta ultah Nyai Pratama? Rizky, hari ini di sini bukan cuma keluarga Pratama, juga dari kota Pratama banyak orang terpandang. Nenekmu sendiri sudah tidak setuju kamu nikahi Lestari. Kamu ini bukannya membuat malu. Rizky Pratama, jangan-jangan karena lama jaga orang bodoh, kamu jadi bodoh juga ya? Kenapa? Apa ada masalah? Di depan semua orang, kamu bawa jalang ini buat malu. Rizky, kalian sekeluarga. Memangnya Nyai Pratama di mana? Kamu sudah. Jangan biarkan semua orang menertawakan kita. Bawa mereka ke meja di depan, biar tidak mengganggu. Nenek, Lestari duduk di sana. Bawa orang buta, cuma mengganggu. Baik. 3 hari sudah. Tenaga hidup mulai mengalir. Mataku akan segera sembuh. Pantas saja sejak Jenderal Pratama meninggal, keluarga Pratama jadi merosot. Ternyata ada alasannya. Wanita, kamu bilang apa? Kenapa? Bukan cuma otakmu yang payah, telingamu juga tuli. Si bodoh ini sudah sadar. Bisa jadi, dia sadar karena marah sama Rama. Mau membela suaminya. Kalau begitu, dia salah orang. Rama baru-baru ini dekat dengan manajer divisi Yudhistira Koot, Putri Bapak Santika. Dia sangat disukai Nyai Pratama sekarang. Hari sudah bodoh bertahun-tahun. Mana mungkin langsung sembuh? Rizky, kamu pasti benci keluarga dan dendam. Lalu sengaja mengajarkannya bicara begitu kan? Kamu pikir kita tak akan ladeni orang bodoh ini? Jadi sengaja mengajarkannya memaki kita kan? Benar juga, Rizky Pratama itu benar-benar nekat. Rizky Pratama, cuma cucu. Bisa apa? Bisa jadi ini rencana anak kedua Pratama. Kamu benar-benar durhaka. Di depan semua orang, kamu menjatuhkan nenekmu sendiri. Paman, jangan ngawur. Kakak, kamu salah paham. Rizky itu anak yang baik. Yang salah itu wanita ini. Dia tak punya nyali. Berarti dia memang berniat. Kalian sekeluarga, maksudnya nenek ini tak berdaya atau tidak adil? Bu, Rizky kenapa diam saja? Cepat hukum dia. Suruh dia minta maaf pada Nyai. Rizky, hari ini pesta ultah nenekmu. Buat saja dia senang. Cepat, masa kamu mau lihat kita sekeluarga diusir? Rizky. Kamu. Nenek. Maaf. Ini salahku. Tolong jangan salahkan Lestari lagi. Lestari di keluarga Pratama 3 tahun. Makan dari keluarga Pratama, minum dari keluarga Pratama. Di akhir malah bilang nenek ini tak jaga dia. Di mana ada adilnya? Tak tahu diuntung. Benar, anjing saja. Ketemu tuannya masih saja menggoncang ekor. Beda dengan dia, malah menggigit tangan yang memberi makan. Nyai Pratama, ini hari yang bahagia. Kenapa harus marah? Sebenarnya rasa Anunasiti ini aku juga bisa paham. Lagi pula setelah sadar, dalam waktu singkat tak bisa terima kenyataan jadi buta. Wajar saja, Kang. Tuan Rizky, kamu terlalu baik. Bahkan buta begini pun kau simpati. Nona mati, ucapanmu itu apa maksudnya? Hari ini kan pesta ultah Nyai Pratama, bukanlah tempat untuk cari perhatian. Jadi sebaiknya beri sedikit pelajaran.
Mas Rizky, karena kamu tak bisa mengatur, mending posisi direktur marketing di Pratama Group kuserahkan pada Rama, ya? Sejak Rizky bersikeras menikahiku, dividen keluarganya di Pratama Group dikurangi sampai tinggal sisa. Cukup untuk hidup seadanya. Jabatan Rizky juga diturunkan ke bawah. Dia lebih banyak ditekan dari yang lain. Jabatan direktur marketing ini, Rizky hanya tidur 4 jam sehari. Dapatnya berkat prestasi nyata. Kamu mau merebutnya dengan satu ucapan. Bukankah itu konyol? Benar. Memangnya apa gunanya suamimu berusaha? Cukup dengan satu ucapanku, aku langsung dapat posisi direktur ini. Inilah perbedaan kekuatan antara kita. Kamu. Melati, kamu yang terbaik. Aku hampir lupa. Nona Siti ini selalu konyol saja. Soal dunia luar, pasti nggak tahu kan? Biar aku perkenalkan diri. Aku Melati Santika. Ayahku Bapak Santika. Sebenarnya bukan apa-apa. Cuma dari Yudhistira Corp di cabang Kota Jaya sebagai manajer saja. Yudhistira Corp, industri Nusantara. Yudhistira Corp yang nomor 1 itu. Bos besar mereka, Halim Gunawan, sekarang orang terkaya Nusantara. Nona Melati, Anda pernah bertemu Pak Halim. Katanya di balik Pak Halim, ada sosok yang dulu pemimpin agung Yudhistira yang legendaris. Benarkah? Pusat pengembangan Yudhistira Corp selanjutnya ada di Kota Jaya. Jadi, ayahku sangat dihargai. Berkat ayahku, aku juga pernah ikut acara internal Yudhistira Corp. Bahkan bertemu pemimpin agung Yudhistira yang legendaris itu. Tapi agak malu juga. Saat aku bersulang padanya, dia malah memuji saya muda berbakat. Nanti pasti akan mengungguli ayahku. Siapa tahu bisa masuk ke kantor pusat di kota utama. Masuk kantor pusat kota utama. Melati, nanti kamu bakal menggantikan Halim si kaya raya kan? Lebih penting lagi, dihargai oleh pemimpin agung Yudhistira. Masa depan Nona Melati keras sekali. Siti, apa yang lucunya? Beraninya kamu kurang ajar pada pemimpin agung Yudhistira. Aku tertawa melihat orang yang bohong tanpa malu. Kamu bilang aku pernah memuji kamu muda berbakat. Sayangnya, aku tidak pernah minum. Kalian dengarkan? Maksud Nona Siti ini, dia adalah penguasa semua raja. Pemimpin agung Yudhistira yang setara dengan langit. Semuanya, cepatlah hormati beliau. Lestari, hati-hati bicara. Jangan hina pemimpin agung. Mulutmu tidak ada kunci. Bahkan yang legendaris, pemimpin agung Yudhistira pun kau hina. Nyai, Lestari tidak sengaja. Dia hanya... Kamu juga tak bisa mengendalikan mulut seorang wanita. Kulihat kamu masih kurang latihan. Kerja saja di bawah beberapa tahun. Bu, itu jerih payah Rizky bertahun-tahun. Iya Bu, Rizky sangat berusaha. Nenek seharusnya tahu. Salah jalan. Berusaha apa lagi? Rama lebih perhatian. Dia sudah mencari untuk keluarga menantu yang sebaik ini. Jabatan direktur itu sekarang untukmu. Rizky, serahkan pekerjaanmu pada Rama. Baik, Nyai. Makasih, Nyai. Bu, Siti Lestari, ini semua salahmu. Kamu bukan hanya merusak posisi Rizky di keluarga Pratama, sekarang karirnya pun ikut terseret. Bu, bukan salah Lestari. Ini semua salahku. Ayo, pergi. Maksud Nyai Pratama, asalkan Rizky menikahi menantu seperti Melati, agar keluarga Pratama dapat lebih banyak keuntungan, maka itu jalan yang benar. Jabatan Rizky pun tidak akan dicabut, kan? Kenapa? Sudah sadar? Mau cerai dengan Rizky? Nyai, Lestari baru sadar, tapi matanya belum sembuh. Dia nggak punya kerjaan, uangnya juga nggak ada. Kalau dia keluar dari Pratama, gimana dia hidup? Aku tak akan bercerai dengannya. Rizky, enak saja pikiranmu. Cuma kamu. Kamu pikir bisa nemuin Nonya dari keluarga terpandang yang lebih hebat dari Melati? Betul, Bu. Di belakang Melati bukan cuma dukungan keluarga Santika. Ada juga Halim Gunawan, orang terkaya Nusantara. Dan yang paling hebat, pemimpin agung Yudhistira. Oh, jangan sungkan. Pemimpin agung Yudhistira yang hebat itu bukannya ada di depan. Aku sungguh takut ya. Cuma dengan dia di sini, sudah jauh lebih hebat dariku. Kan? Jangan gunakan lagi nama pemimpin agung Yudhistira untuk mengolok-olok Lestari. Benar. Kamu dibandingku memang hanya butiran pasir dibanding bulan purnama. Lancang, beraninya kamu. Berulang kali menghina pemimpin agung Yudhistira. Benar-benar keterlaluan. Pemimpin agung Yudhistira menghancurkan negeri Sakura. Melawan sendirian 18 pendekar 3 negeri. Mana bisa wanita buta sepertimu bisa menyainginya? Betul. Meskipun pemimpin agung Yudhistira seorang wanita, tapi di seluruh dunia, siapa pria yang kekuatannya bisa menyainginya?
Buta sepertimu sebaiknya cari dokter dulu, baru bisa jalan sendiri. Energi sudah mengalir lancar. Saat aku buka mata, para rendahan ini akan merasakan murka petir. Biar ku beritahu kau apa itu kekuatan, dan apa itu perbedaan antara kau dan aku. Bukannya hanya seperti kau, hanya bisa omong besar. Belakangan ini, ayahku mempersiapkan hadiah untuk Nyai Pratama. Dengar Nyai Pratama menyukai sulaman. Ini adalah sutra emas kota sutra terbaik. Sulaman yang indah. Ini giok putih keberuntungan. Meskipun giok putih tak seharga giok putih keberuntungan, tapi giok putih sebesar ini juga sangat langka. Mohon diterima, Nyai Pratama. Nona Melati perhatian sekali. Ini hadiah dari ayah saya untuk Anda. Ini dari Yudhistira Corp, kontrak pesanan. Kalau berjalan lancar, keluarga Pratama akan untung besar. Saya, Melati Santika, mendoakan Nyai Pratama sehat selalu dan panjang umur. Melati, kamu hebat banget. Dasar buta. Tak bisa lihat tapi bisa dengar kan? Hadiah-hadiah ini takkan bisa kau capai seumur hidupmu. Aduh, adik. Selanjutnya, kita lihat saja hadiah menantumu. Oh, bukan. Hadiah pemimpin agung Yudhistira ini. Kak, jangan. Pa, Ma, aku dan Lestari pergi sekarang. Tentu. Barang begini, punya apa di meja? Lancang. Lestari. Telepon Halim Gunawan. Pemimpin agung, ada apa? Dalam 5 menit, antarkan hadiah ke keluarga Pratama. Kalau tidak, kamu tak akan jadi orang terkaya Nusantara lagi. Baik. Masih berakting? Penawal, tangkap dia. Menghina pemimpin agung Yudhistira, berani merusak hadiahku. Akan kubuat kau hancur. Siapa berani? Rizky, minggir. Kau sungguh mau untuk wanita buta ini musuh keluarga Pratama? Kenapa diam saja? Siapapun yang menghalangi, habisi sekalian. Hadiah tiba. Selamat ulang tahun Nyai Pratama. Hadiah, rumah mewah Mentari, giok putih keberuntungan, 5 mutiara Laut Timur, peniti emas permata. Hadiah besar ini dari siapa? Permisi, siapa Bapak Rizky Pratama? Ini, Lestari. Hadiah ini benar kamu yang siapkan untukku. Pas sekali. Inilah suamiku, Rizky Pratama. Matanya bisa lihat. Lestari, matamu sudah sembuh. Meskipun mataku sembuh, kekuatanku belum pulih sepenuhnya. Lalu, semua ini? Ini tanda perhatian kecilku. Apa? Semua ini dari Siti Lestari. Kok Halim Gunawan cuma kasih hadiah segini? Harta karun ini jauh lebih berharga dari Tuan Rizky. Jangan-jangan dia benar. Matanya juga sudah sembuh. Kok dia terlihat familiar ya? Lestari, Mama tahu dari dulu kamu hebat. Kak, hadiah ini dari menantuku. Gimana? Jauh lebih bagus dari melati kalian kan? Gak mungkin, dia buta. Dari mana dia punya kemampuan segitunya? Gak percaya, ini gak mungkin. Kalau kamu memang sehebat itu, kok bisa minta makan di keluarga Pratama? Semua ini pasti bukan dari kamu. Lestari, jujur sama aku. Hal ini jangan asal mengaku. Tenang saja, sudah kuatur dari awal. Kamu tanya saja, benar atau tidak, nanti juga tahu. Tuan Rizky, semua ini dari Tuan saya atas nama Anda untuk selamatkan Nyai Pratama. Silahkan terima. Makasih ya. Lestari, makasih. Bagaimana? Halim Gunawan, kenapa tidak datang sendiri? Halim si kaya raya. Apa hubungannya? Oh, jadi kamu itu yang dimaksud Tuan saya, istri tak berguna Tuan Rizky ya? Siapa tuanmu? Keluarga Wijaya Kota Jaya, Erina Wijaya. Bukannya dari Lestari. Keluarga Wijaya Kota Jaya, keluarga terkemuka baru itu. Ternyata Putri Erina. Katanya dia sudah lama naksir Rizky Pratama. Ternyata benar. Erina.
Bagus Siti Lestari, beraninya kamu klaim hadiah Nona Erina. Aku hampir tertipu karena kamu. Aduh adik, atur saja menantumu itu. Di rumah kita sendiri masih boleh. Tapi kalau dibawa keluar, bisa bawa malu kepada keluarga Pratama. Aneh, kok Halim Gunawan belum datang? Semoga Nyai Pratama sehat selalu. Maaf saya terlambat, mohon maaf Nyai Pratama. Wah, Nona Erina bisa hadir. Keluarga Pratama terhormat, mana mungkin kami marah. Heh, masker buta sudah dilepas. Nggak pura-pura buta lagi. Enak-enak di keluarga Pratama belum cukup, malah datang lagi cari makan. Kak Rizky, hadiahku, apa kamu suka? Hadiah dari Nona Erina terlalu berharga. Saya tak bisa terima. Kenapa nggak bisa? Ini tulus dari Nona Erina. Rizky, kamu harus manfaatkan kesempatan ini. Nona Erina, ini... Saya mewakili kepala keluarga Wijaya. Kami ingin menikah dengan keluarga Pratama. Mohon izin nikah dari Nyai Pratama. Izinkan Nona kami menikah dengan Tuan Muda Rizky. Nona Erina, saya sudah punya istri. Istri apa? Jangan percaya, Siti Lestari ini sebelumnya cuma gadis bodoh. Pernikahan anakku dengannya cuma nama saja. Benar, hari ini aku yang putuskan. Segera cerai dengan sampah ini. Pilihkan hari baik. Nikahi Nona Erina. Nyai. Aku tidak setuju, kamu tidak setuju. Kamu membuat keluarga kami hampir kehilangan dividen. Rizky hampir kehilangan pekerjaan. Memangnya kamu siapa untuk menolak? Erina tidak pantas. Cih, kalau Rizky menikahi Nona Erina, bukankah hidupnya jadi 100 kali lebih baik? Memangnya kamu siapa? Lestari, Rizky itu baik hati. Meskipun kamu buta, dia tetap mau menepati janji dan menikahimu. Tapi sekarang matamu sudah sembuh. Jangan halangi masa depannya lagi. Aku tahu Rizky sangat berutang budi padanya. Makanya aku tak bisa menyerah. Yang bisa Erina lakukan, aku akan berikan 100 kali lipat. 100 kali lipat. Cuma kamu. Lestari, matamu sudah sembuh. Bereskan barangmu. Pergi dari keluarga Pratama. Nyai, Lestari baru sembuh. Nyai mengusirnya sekarang. Bagaimana dia hidup? Kalau tak bisa hidup, mati sana. Jangan jadi gangguan di depanku. Cepat cerai dengannya. Pilihkan hari baik, nikahi Nona Erina. Nyai, maafkan kekerasanku. Aku takkan meninggalkan Lestari. Kamu sudah bersikeras, mau membelanya ya. Kalau begitu, pergi sana. Nyai, jaga kesehatan. Cucu tak berbakti ini pergi. Presdir Yudhistira Corp Halim Gunawan tiba. Gak usah, hadiahku sudah datang. Hadiahmu? Pak Halim, orang terkaya Nusantara. Pak Halim datang. Bahkan Halim Gunawan datang. Sepertinya Paman Tua Pratama, hubungannya selama ini jauh lebih kuat dari yang kukira. Rizky Pratama, nanti juga kamu akan jadi milikku. Keluarga Pratama memang punya kekuatan. Tapi dibanding Yudhistira Corp, raksasa ini, kita hanya semut. Kenapa Pak Halim datang? Di sini ada siapa lagi yang berhubungan dengan Yudhistira Corp? Tentu saja datang untuk adik Melati. Sepertinya. Keluarga Nona Melati dan Pak Halim hubungannya baik sekali. Rama, kamu harus baik-baik sama Nona Melati. Pak Halim, terima kasih sudah mampir. Keluarga kami jadi terhormat. Jangan sungkan, keluarga Pratama punya menantu yang sangat baik. Kedepannya, saya lebih perlu bimbingan dari Nyai Pratama. Iya, perjodohan ini kami keluarga Pratama juga sangat mendukung. Maksud Pak Halim, adik Melati akan naik jabatan. Pasti ini karena pemimpin Agung Yudhistira mempromosikan Bapak Santika. Adik Melati. Pak Halim, saya manajer cabang Kota Jaya. Melati, putri Bapak Santika. Waktu acara tahunan, saya pernah bersulang untuk Anda. Tadi masih ada yang meragukan posisi Melati di Yudhistira Corp. Lihat saja dirinya. Melati. Ku tak kenal. Loh, Pak Halim, kok bisa nggak kenal Melati? Banyak yang bersulang padaku. Memangnya harus kuingat semua. Permisi, di mana putra kedua Pratama? Mas Rizky. Pak Halim, ini... Tentu saja Rizky.
Selain dia, di keluarga Pratama masa ada putra kedua lain? Waduh, Siti, di depan Pak Halim Yudhistira Corp, beraninya kamu bicara. Beraninya. Beraninya tak hormat pada Nona Siti. Ini Pak Halim, Anda salah orang. Dia cuma orang bodoh, buta 3 tahun. Atas perintah Nona Siti, saya mewakili Bapak Rizky untuk memberkati Nyai Pratama. Semoga Nyai Pratama sehat selalu. Bapak Halim sungguh berani. Bu, lihat ini. Wah, ini dari Yudhistira Corp, proyek strategis. Proyek strategis? Itu tingkat apa? Itu proyek investasi utama dari Yudhistira Corp. Tak ada batas. Keluarga Pratama ikut saja di belakang. Kamu pun cuma dapat sisa. Keuntungannya juga sangat besar. Sangat besar. Lestari, sebenarnya kamu siapa? Siapapun aku tetap istrimu. Wah, terima kasih Pak Halim. Nyai Pratama terlalu sungkan. Karena hadiahnya sudah sampai, saya pamit dulu ya. Hati-hati Pak Halim. Jangan-jangan Siti Lestari dulu punya status istimewa. Lestari, kamu dan Pak Halim, apa hubungan kalian? Kenapa dia begitu menghormatimu? Dulu di perbatasan utara, aku menyelamatkannya di medan perang. Oh, jadi kamu selamatkan nyawanya. Pantas saja, Rizky, kemampuanmu bagus. Jabatan direktur ini biar tetap saja ya. Kurang ajar. Bu, bukannya ini proyek strategis dari Halim si Kaya Raya? Ada masalah apa? Coba lihat dengan teliti. Apa tulisannya? Proyek Lembah Makam Tua, rencana pengembangan bersama. Lembah Makam Tua ini dulunya kuburan massal. Halim si Kaya Raya itu orang terkaya Nusantara. Mana mungkin dia mau ambil proyek sial ini? Halim si Kaya Raya ini tahu banyak. Mungkin tanah ini ada keuntungannya. Untung apanya? Di kontrak ini jelas tertulis, modal yang harus dikeluarkan keluarga Pratama tepat sama dengan aset yang kita punya sekarang. Kalau dana dari Yudhistira Corp terlambat datang, laba keluarga Pratama, kapan bisa kita terima? Belum lagi, Yudhistira Corp ini kalau menunda beberapa bulan, gimana keluarga Pratama hidup? Kalau keluarga Pratama runtuh, masa masih dibayar? Untuk siapa? Bisnis ini seperti perang Paman Pratama. Pikirkan baik-baik. Jangan bodoh lagi. Dasar Siti Lestari, kami sudah sangat baik padamu. Beraninya kamu bersekongkol dengan orang luar, mau merusak keluarga Pratama. Dengan kondisi Pratama Group sekarang, apa pantas direncanakan oleh Halim Gunawan? Kalau tak pantas direncanakan Pak Halim, kenapa Pak Halim malah memberinya proyek sebesar ini? Nona Erina, Siti Lestari itu penyelamat nyawa Halim si Kaya Raya. Kalau dia penyelamatnya, memberi proyek biasa aku paham. Tapi proyek strategis begini, hanya karena selamatkan nyawa. Dari sudut pandang orang normal, apa ini masuk akal? Ada aku. Ada. Kamu pikir kamu siapa? Kalau memang sehebat itu, Pak Halim sudah lama memujamu. Masa sampai jadi orang Pratama dan jadi tertawaan seluruh kota? Keluarga Pratama sangat berutang budi padamu, tapi malah bersekongkol dengan orang luar, mengincar harta keluarga Pratama. Pengawal, usir dia. Nenek, ini kontrak yang Lestari dapat karena selamatan nyawanya. Kenapa nenek memfitnahnya begitu? Kamu sudah bersikeras membela dia kan? Kalau begitu, ikut dia keluar. Orang picik tak bisa bicara soal lautan. Nyai Pratama, nanti jangan menyesal. Rizky. Biarkan mereka, aku mau lihat bagaimana dia membuatku menyesal. Lestari, pesanan Bapak Halim itu... Pesanan Halim Gunawan itu hadiah besar. Percayalah, aku akan segera membuktikannya. Lestari, aku percaya kamu. Cuma keluarga Pratama sudah tak suka kamu. Kalau begini, Nyai benci kamu.
Aku tak mau kamu jadi incaran semua orang. Rizky, aku tak peduli apa kata keluarga Pratama. Aku cuma peduli kamu. Aneh, kok dia mirip pemimpin agung itu? Wah, direktur dipecat. Nggak sanggup beli mobil, jadi naik motor listrik. Rama, kamu nggak berhak bicara. Nyah. Menurutku sih, cukup cabut saja dia. Nyai Pratama begitu padamu, kan karena dia. Aku tahu aku salah pada Rizky. Tapi aku akan membuat keluarga Pratama bangga padanya. Yang kau berikan padanya hanya aib. Masih mau Nyai Pratama tak menyesal? Nyai Pratama paling menyesal karena dulu tak tegas mengusirmu. Lihat, BM dibeli. Aku baru jadi direktur Pratama Group, langsung beli satu. Kalau saja kamu dengarkan Nyai Pratama, buang beban ini, apa masih nggak bisa beli mobil? Aku percaya Lestari, Nyai Pratama akan menyesal karena perbuatannya. Rizky, kamu masih percaya dia? Kamu buang saja dia, nikahin Nona Irina, nggak enak. Nyai Pratama juga nggak akan keberatan lagi sama kamu. Jabatan direktur Pratama Group juga jadi milikmu, nggak bagus. Kamu jadi juru bicara untuk Irina. Kembalilah dan bilang padanya, apapun yang aku, Rizky, mau, bisa kucapai dengan tanganku sendiri. Aku tak butuh sedekah orang, apalagi harus menyesuaikan diri. Rizky, kamu akan menyesal. Sekarang Nona Irina masih mau menikahimu. Kalau dilewatkan, nggak ada kesempatan lagi. Aku nggak butuh. Keras kepala. Rizky, pantas saja kamu naik motoran seumur hidup. Berita terbaru, di pinggiran utara Kota Jaya, Lembah Makam Tua ditetapkan sebagai zona ekonomi baru. Saat ini, tanah ini dikuasai oleh Yudhistira Corp. Nilainya melonjak. Segera pulang untuk rapat keluarga. Pemimpin agung, sungguh kembali. Berita tadi kalian semua sudah lihat kan? Bu, begitu dapat kabar, langsung ke Hotel Pesta Ultah cari kontraknya. Lalu hasilnya? Tidak ketemu. Sepertinya dibersihkan dan dihancurkan. Satu kontrak proyek bernilai tak ternilai, hanya begini saja dihancurkan. Bu, siapa sangka Bapak Halim balas budi, ternyata seheboh ini. Lagi pula, awalnya bukankah ibu yang curiga duluan? Apa ibu suruh kamu hancurkan kontraknya? Pergi ke Yudhistira Corp dan ambilkan kontraknya. Bu, dengan statusku ini, mana mungkin bisa temui Bapak Halim? Benar, Nyai. Kita sudah hancurkan kontraknya. Bapak Halim pasti marah besar. Masa Bapak Halim mau kembalikan kontraknya? Untuk apa punya kalian semua? Siapapun yang bisa mengembalikan kontraknya, posisi Rama jadi miliknya. Nyai? Diam. Posisi di keluarga Pratama untuk yang mampu. Rizky, menurutmu? Nenek, paman Bapak bukan cuma merobek kontrak, tapi juga bilang saya dan Pak Halim bersekongkol mengincar warisan Pratama. Kontrak ini tak akan mudah diambil kembali. Lestari, sebelumnya semua salah nenek yang picik. Tanya saja Pak Halim, apa masih ada cara penyelesaiannya? Cara itu ada, tapi harus hukum dalangnya. Jabatan direktur utama harus kosong. Jadikan Rizky direktur utama. Bu, ini tidak pantas. Diam! Kalau kamu bisa mengembalikan kontraknya, bukan hanya posisi direktur utama Pratama Group, aku juga bisa menjadikanmu kepala keluarga Pratama berikutnya. Pak, apa Bapak mau biarkan keluarga Rizky bangkit dan menindas kita? Waktu Pak Halim kasih kontrak, katanya... Dulu saya bisa dibilang bawahan paman besar Pratama. Ini cuma tanda terima kasih. Aku curiga kontrak ini diberikan Pak Halim karena paman besar. Lestari pasti tahu rahasianya. Dan memakai nama paman besar. Benar, Pak. Baiklah, besok pagi-pagi kamu juga ke Yudhistira Corp. Pergi pagi. Baik. Kalau aku dapat kontraknya, kita lihat saja Rizky masih bisa apa lagi. Bapak tidak di Kota Jaya. Atasan mendadak panggil ke kota utama untuk rapat pengembangan wilayah baru. Tapi urusan Tuan Rizky sudah saya atur. Baik, silakan lanjutkan. Kenapa? Bapak Halim tidak bisa. Tenang, meskipun dia tidak di Kota Jaya, tapi semua urusan sudah dia atur. Nanti saya temanin kamu saja.
Halo, Pak. Tolong atur janji saya dengan Bapak Halim. Anda? Saya dari keluarga Pratama Kota Jaya. Oh, dari keluarga Pratama Kota Jaya. Tuan Pratama kan? Bapak Halim sudah atur semuanya. Silakan ikut saya. Oh, baik. Lase! Pak Darmawan. Pak Rama, Pak Halim sudah atur semuanya. Pak Rama, ini draft kontraknya. Silakan dicek, ada yang perlu diubah. Pak Halim khusus bilang, kerjasama kali ini pasti akan memuaskan Anda. Sudah kesini. 10 menit lalu, ada Tuan Pratama yang sudah kesini. Lestari, ada apa ini? Kok ada yang lebih dulu ketemu Pak Darmawan? Loh, ini kan Rizky Pratama. Kamu? Jadi sihir kecilmu ketahuan. Kaget ya. Apa maksudmu? Tanya saja istri kesayanganmu. Maaf ya, kontrak Yudhistira Corp sudah kulewati. Ayo pulang. Nanti saat ketemu Nyai, bilang saja aku yang mau jadi GM. Kamu tak boleh lagi memberi kesan buruk. Lalu kamu? Gak apa-apa. Lagi pula, aku juga Pratama. Mereka takkan sungguh mengusirku. Percaya aku. Kontrak ini, selain kamu, tak ada yang bisa tanda tangani. Bagus, dengan kontrak ini keluarga Pratama pasti bisa kembali jadi keluarga terkemuka Kota Jaya. Siti Lestari. Kau tahu salahmu. Apa salahku? Kau memakai nama menantuku ke Halim si kaya raya, menipu kontrak, lalu membujuk Rizky, mencoba merebut posisi direktur utama. Ini semua adalah kejahatanmu. Semua salahmu, Bu. Rizky itu anak yang baik. Mana mungkin dia mengincar posisi direktur utama. Ini semua ulah wanita ini. Dia bertindak seenaknya. Saya usir dia dari keluarga Pratama. Bu, Nyai. Aku yang mau jadi direktur utama. Kalau mau hukum, hukum saja aku. Rizky, kamu masih membela dia. Mulai hari ini, dividen keluargamu dibatalkan semua. Bu, keluarga kita sekarang cuma bergantung dividen ini. Rizky, cepat minta maaf pada Nyai. Uang tak cukup. Kamu bisa cari klien dong. Bukannya kamu masih punya motor listrik rongsok? Rama benar. Kalau kalian bisa dapat proyek sebesar yang Rama dapat, baru boleh kembali. Kenapa tertawa? Nyai Pratama, kenapa buru-buru? Kontrak Rama itu belum pasti. Tak perlu buru-buru menghukum. Omong kosong, wakil direktur Yudhistira Corp ditentukan langsung oleh Darmawan. Apa yang belum pasti? Mendapatkan draft kontrak bukan apa-apa. Kontrak harus ditandatangani. Dibubuhi stempel, baru berlaku. Kontrak dari Bapak Darmawan sendiri. Kenapa tidak bisa ditandatangani? Kenapa tidak bisa dibubuhi stempel? Kata saya tidak bisa. Berarti tidak bisa. Jangan pura-pura. Jangan kira kami tidak tahu. Kamu memakai koneksi paman besar. Ternyata kalian berpikir begitu. Halim Gunawan. Kontrak Pratama ini, kalau tidak ditandatangani, atau hanya boleh Rizky Pratama yang tanda tangani. Kamu pikir dengan koneksi paman besar, kamu bisa mengatur Pak Halim? Orang luar mengatasnamakan keluarga Pratama, berkelana menipu orang. Pengawal, usir dia. Apa saya penipu atau tidak, Nyai Pratama? Tunggu saja. Besok saat penandatanganan kontrak akan tahu. Saya tetap bilang, nanti jangan menyesal. Baik, besok penandatanganan. Akan saya gelar pesta besar. Undang keluarga terkemuka Kota Jaya untuk menyaksikan. Akan kulihat bagaimana kau membuatku menyesal. Pak Halim, kamu juga ada rapat di kota utama? Pak Bagus, lama tak jumpa. Kebetulan, bukankah kamu yang urus proyek lembah makam tua di Kota Jaya? Anggap aku berutang budi. Soal kontrak Pratama, biar Rizky Pratama yang tekan. Orang ini kok tiba-tiba peduli soal ini? Jangan-jangan divisi intelijen khususnya sudah tahu di mana pemimpin aku. Pak Bagus, Rizky Pratama, dia kerabatmu. Mana ada, aku cuma kebetulan tahu dan mau bantu keluarga Pratama. Dasar licik. Divisi intelijen khususku sudah susah payah cari tahu di mana pemimpin agung. Kesempatan ini untuk cari muka, mana mungkin ku beritahu gratis. Baik, terima kasih Pak Halim. Bagus Saputra.
Kepala Divisi Intelijen Khusus. Benar, sekarang dia sangat perhatikan soal kontrak Lembah Makam Tua. Jangan sampai pemimpin agung identitasnya terbongkar. Tim intelijen khusus posisinya belum jelas. Mungkin Jenderal Wanita Agung Ratna Dewi sebentar lagi tiba. Panggil Wakil Jenderal Arif Santoso ke Kota Jaya. Oh iya, pemimpin agung, soal kontrak Darmawan, apa lancar? Lancar. Wakil Direktur Darmawan bahkan tak kenal orangku. Dia malah kasih kontraknya ke orang lain. Apa? Sialan. Darmawan ini begini saja tidak becus. Pantas saja Bagus Saputra memintaku untuk kasih kontraknya ke Rizky Pratama. Pemimpin agung, saya langsung terbang ke Kota Jaya. Saya urus sendiri. Tidak usah, kamu lanjutkan saja urusanmu. Baik, pemimpin agung. Darmawan, soal kontrak keluarga Pratama, kamu kasih ke siapa? Pak Halim, saya kasih ke keluarga Pratama, Bob. Omong kosong, angkat kepalamu itu dari balik sepatumu. Pikirkan baik-baik sebelum bicara. Saya suruh kamu kasih kontraknya ke Rizky Pratama. Kamu kasih ke siapa dari keluarga Pratama? Rizky Pratama, aku paham. Aku langsung kasih kontraknya ke dia. Bajingan! Keluarga Pratama berani menipuku. Mereka benar-benar meremehkan Yudhistira Corp. Gunawan, ikut aku ke acara kontrak Pratama. Lihat Direktur baru Pratama Group, Rama Pratama. Surya Pratama jadi Presiden Direktur, Rama Pratama jadi Direktur. Sekarang Pratama Group sudah dipegang keluarga besar Pratama. Ini keluarga cabang Pratama, katanya karena menantu mereka. Sekarang Rizky Pratama bukan cuma kehilangan jabatan direktur, tapi juga menyinggung Nyai Pratama. Sekarang dia bahkan kalah dari orang biasa. Kamu nggak tahu ya, waktu pesta ultah Nyai Pratama, si Siti Lestari itu bikin Nyai Pratama sangat marah. Dapat menantu seperti itu, mana mungkin bisa baik-baik saja. Dengar adikku, dulu ku bilang, usir saja sampah menyebalkan ini. Kamu nggak dengar, sekarang giliran. Semua orang tahu kalau dia pembawa sial. Rama, jaga ucapanmu. Pamanmu gak ngajarin cara bicara. Kamu. Di konferensi ini, Nyai Pratama tak hanya akan umumkan kerjasama dengan Yudhistira Corp, tapi juga rencana masa depan keluarga Pratama. Kalian keluarga cabang Pratama, tunggu saja. Kulihat saja nanti, apa masih bisa sombong. Semuanya, hari ini saya panggil kalian untuk mengumumkan kabar baik. Yudhistira Corp akan bekerja sama dengan Pratama Group dalam pengembangan proyek Lembah Makam Tua dengan kerjasama yang mendalam. Lembah Makam Tua itu kuburan massal. Hei, info kamu ketinggalan. Tanah itu sekarang jadi kawasan khusus baru. Harga tanahnya melonjak. Oh, jadi Prama Group ini dapat backingan besar. Jadi besar. Sebentar lagi, Wakil Direktur Yudhistira Corp Darmawan akan datang untuk menandatangani kontrak dengan keluarga Pratama. Jadi pesta hari ini pertama untuk menyambut tamu istimewa. Sama ini adalah putra sulungku, Surya Pratama, dan cucuku, Rama Pratama, yang berjuang keras untuk mewujudkannya. Jadi ini juga pesta kemenangan mereka. Ayah dan anak Pratama ini hebat juga, bisa merebut Yudhistira Corp. Melihat Pratama Group punya penerus, aku sangat lega. Jadi aku putuskan menyerahkan Pratama Group ini kepada Surya, menetapkannya sebagai kepala keluarga berikutnya. Surya, baiklah dan sampaikan ucapan. Karena Nyai telah menyerahkan tanggung jawab ini padaku, aku akan bekerja lebih giat untuk menghargai Nyai dan Ayah yang sudah tiada, dan untuk Pratama Group serta semua karyawannya. Itu saja. Pratama Group kita bisa berkembang pesat karena adil dalam menghadiahkan dan menghukum. Kali ini Rama Pratama berjasa besar. Dia akan memberinya penghargaan. Tapi Rizky dan Siti Lestari menggunakan nama ayah bersekongkol dengan pihak luar mencoba menjatuhkan keluarga Pratama. Bahkan hampir merusak kerjasama dengan Yudhistira Corp. Harus dihukum berat. Mulai hari ini, Rizky dikeluarkan dari Pratama Group. Rumah, kendaraan, dan semua hak yang diberikan grup dikembalikan. Beraninya. Kenapa kamu berani-beraninya begitu pada Rizky? Bibi, buat apa Bibi tanya ayahku? Harusnya Bibi tanya anakmu dan menantumu. Tiap hari di keluarga Pratama, cuma makan gratis, jadi penumpang.
Orang seperti itu memang pantas diusir. Beraninya kamu pukul aku. Rizky, lihatlah menantumu yang baik ini. Beraninya pukul anakku. Aku pukul kamu karena pantas. Kamu memfitnahku dan Rizky, bahkan masih lancang. Kamu gagal mendidik anakmu. Kalau tak kau urus, akan ada yang urus. Dasar lancang. Adik, lihatlah menantumu yang baik ini. Dia bahkan tak menghargai orang tua. Lancang! Sudah berkali-kali aku sabar padamu, tapi kau tak merasa salah. Sepertinya kau sungguh tak anggap keluarga Pratama ada di mata ya. Benar, Nyai. Kami cuma tanda tangan kontrak, dia langsung memukulku. Kalau nanti kita tanda tangan kontrak lain, dia bisa membunuh orang kan? Menakutkan. Bahkan mukul pahlawan keluarga. Menantu seperti ini tak boleh dibiarkan. Di depan Nyai Pratama saja masih begitu sombong. Bu, sudah lihat kan? Keluarga Pratama tak akan terima wanita galak ini. Usir Siti Lestari dari keluarga. Waktu dia masih pura-pura buta, kami biayai dia cuma tambah 1 piring nasi. Tapi sekarang beda. Selama dia di keluarga Pratama, keluarga Pratama tak akan tenang. Kalau begini terus, keluarga Pratama pasti akan hancur gara-gara dia. Benar, Nyai, aku setuju. Dia bukan cuma pakai nama kakek, tapi juga menipu. Bahkan berani memukul. Siapa tahu nanti dia bisa berbuat lebih keterlaluan lagi. Tak cuma makan di keluarga Pratama, malah berani pukul pahlawan keluarga. Buat apa orang seperti itu? Dia itu cuma iri sama Rama karena dapat proyek Yudhistira Corp. Bisa jadi Rizky Pratama yang menghasutnya pukul Rama. Lihat, Bu, ini keinginan semua orang. Nyai, cepat putuskan, Nyai. Nyai, Lestari itu seorang wanita. Kalau Nyai usir dia dari keluarga Pratama, dia akan sebatang kara. Lagi pula, meski dia sudah sadar, mata pun sudah sembuh, tapi siapa tahu ada efek sampingnya. Kalau Nyai usir dia dari keluarga Pratama, apa Nyai mau dia mati di luar? Biarkan dia mati di luar. Dia itu orang luar. Apa urusannya dengan Pratama? Baik, karena Pratama bersikeras mengusir Lestari, maka aku ikut pergi dengannya. Brengsek. Misi pembawa sial mau meninggalkan keluarga Pratama. Keluarga Pratama besar dan kuat, punya kuasa. Sedangkan dia hanya ada aku. Lestari masih sakit. Tanpa aku, bagaimana dia hidup? Baiklah, inilah cucu kesayanganku. Kalau begitu, nyah kalian berdua. Jangan pernah lagi masuk ke keluarga Pratama. Nyai, jaga kesehatan, Nyai. Jangan sampai sakit. Rizky Pratama, cepat bawa istri cantikmu pergi. Mau membuat Nyai mati kesal ya? Rizky, cepat minta maaf pada Nyai. Kenapa keras kepala? Kenapa harus mempertahankannya? Nyai, Rizky tidak sengaja melawan Nyai. Aku tak bisa lupa nasihat kakek. Karena aku, Rizky, sudah menikahi Lestari. Seumur hidupku, aku harus melindunginya. Tenang, cepat atau lambat, mereka akan memohonmu kembali. Lestari, kamu belum sadar situasinya ya? Kalau sampai aku datang menangis memohonmu, aku akan berlutut dan panggil kamu ibu. Rizky, jangan cari perhatian. Bu, jangan marah, nanti sakit, gak sepadan. Nanti kita tekan kontraknya, selesai. Kita bisa merayakan. Nyai, tenang saja, tanpa Rizky masih ada aku. Kerjasama dengan Yudhistira Corp ini, aku dan ayah pasti akan membawa keluarga Pratama kembali ke puncak kota Jaya. Memang baik kalian berdua tahu merasakan kasihan padaku. Wakil Direktur Yudhistira Corp Darmawan tiba. Pak Darmawan, akhirnya Anda datang. Saya dan seluruh staf untuk kedatangan Anda kami sambut dengan hangat. Semua keluarga Pratama sudah di sini. Iya. Kenapa Pak Darmawan? Lalu kenapa? Aku tidak melihat Tuan Rizky. Tuan Rizky? Rama, cepat. Salam pada Pak Darmawan. Pak Darmawan? Maksudku Tuan Rizky Pratama, bukan dia. Penuhin saja penipu. Pak Darmawan, Rizky tidak ada. Bisnis yang dia tangani tidak ada hubungannya dengan kontrak ini. Ini apa ada masalahnya? Aku tak peduli, sudah kubilang. Proyek hari ini entah tidak ditandatangani atau hanya Tuan Rizky Pratama yang bisa teken. Wah, Pak Darmawan, Bapak, apa maksud Bapak? Proyek hari ini hanya Bapak Rizky Pratama yang bisa tanda tangan. Kalau Bapak Rizky tidak ada, kontrak ini batal. Pak Darmawan, bukannya kita sudah sepakat? Kukira kamu Bapak Rizky Pratama, makanya mau bicara. Kalau tidak, memangnya kamu siapa? Pak Darmawan, tunggu. Pak Darmawan, proyek ini kita adalah mitra yang setara. Kalau kontraknya ditandatangani, kita berdua untung. Sikap Bapak tadi terlalu dominan. Salama, apa keluarga Pratama pikir
Investasi segini, Yudhistira Corp tak sanggup. Siapapun bisa lihat, kontrak Yudhistira Corp ini hanyalah sedekah untuk kalian. Kalau tidak, buat apa kalian pesta? Pak Darmawan, soal ini izinkan kami diskusi dulu. Soal tanda tangan tunda 2 hari. Di dunia ini, banyak perusahaan yang berebut untuk kontrak ini. Mereka tak mau menunggu 2 hari lagi. Cukup sekian. Nyai Pratama, pikirkan baik-baik. Wah, Pak Darmawan, tunggu sebentar. Saya panggil Rizky sekarang. Bukannya kamu bilang Yudhistira Corp memberi kontrak ini karena menghargai paman besar? Ini, Rama, cepat panggil Rizky kembali. Tapi aku sudah bilang padanya, kalau aku memohon dia kembali, aku harus berlutut dan sujud memanggilnya ibu. Tak ada yang memaksamu bilang itu. Kalau kamu tak bisa panggil Rizky kembali, semua milik keluarga besar akan kuambil kembali. Cepat pergi. Ingat, panggil dengan hormat. Lestari, ini telepon dari Nyai. Dipanggil datang, dipanggil pergi. Mereka anggap kamu apa? Maksudmu, telepon ini untuk minta kita kembali? Kan ku bilang, mereka akan memohonmu kembali. Kontrak ini, selain kamu, tak ada yang bisa teken. Lestari, penyusup sial. Hari ini kau akan kuusir dari keluarga Pratama. Siti Lestari, pembawa sial. Hari ini aku harus mengusirmu dari keluarga Pratama. Wahyuni, kamu ini ngapain? Lepaskan. Coba jelaskan. Sejak dia masuk ke keluarga kita, apa untungnya keluarga kita? Jabatan sudah hilang, dividen sudah hilang. Sekarang dia bahkan berani memukul aku. Pratama, Rizky, dengar baik-baik. Mulai hari ini, kalau dia di sini, aku pergi. Kalau aku di sini, dia pergi. Cukup. Sudah kubilang, Nyai Pratama akan mengundang kita kembali. Masih pura-pura. Siapa yang tak tahu Nyai Pratama tegas? Kapan pernah dia mengingkari ucapan? Cukup. Ya sudah, kita cari kerjaan lain. Ngapain ribut-ribut? Lestari, dia memang cepat marah. Dia juga khawatirkan Rizky. Jangan hiraukan dia ya. Aku tahu, Pak. Baik-baik. Kalian berdua orang baik. Kalian berdua membelanya. Percaya omong kosongnya ya. Kalau Nyai Pratama bisa berubah pikiran, aku serahkan nama saya. Paman, Bibi, Rizky, kalian ada di rumah. Bibi. Kenapa kamu kesini? Kamu dan ayahmu itu sudah menindas anakku di hotel. Masih kurang, malah mengejar ke rumah. Kejadian, semua ini kejadian. Aku dan Rizky, kita sepupu. Mana mungkin aku menindasnya? Ngapain kesini? Oh begini, aku dan Rizky kita sepupu. Nenek juga cuma emosi. Mana mungkin dia tega mengusirnya dari rumah. Makanya aku disuruh menjemputnya pulang. Benarkah? Rizky, cepat pulang. Jangan buat Nyai Pratama menunggu. Tunggu. Kamu aneh. Aku anehnya di mana? Ngomong apa sih? Darmawan sudah datang kan? Kamu gagal tanda tangan kontraknya. Makanya terpaksa memohon minta Rizky pulang. Kalau mau minta tolong, harus ada sikapnya. Kamu asal cari alasan, lalu mau membujuk Rizky pulang. Kamu kira kami gampang ditindas ya? Siti Lestari, jangan keterlaluan. Kamu mau aku berlutut sampai sujud dan panggil kamu ibu? Kalau begitu, aku dan Rizky tak akan pulang. Biar tak mengganggu mata keluarga Pratama yang terhormat. Jangan. Kalau begitu, Nyai Pratama akan ambil semua yang kita miliki sekarang. Ambil semua. Baguslah. Dia ambil harta kalian. Apa urusannya dengan Rizky kami? Dasar. Rizky, kerjasama ini sangat penting untuk masa depan Pratama. Kamu tak bisa diam saja melihat warisan kakek yang dibangun seumur hidupnya hancur begitu saja, kan? Lestari, kita... Sudahlah. Aku tak meminta kau berlutut dan panggil kami ibu bapak. Asal kau minta maaf tulus pada Rizky, kami akan ikut kau pulang. Rizky, mohonlah, selamatkan Pratama. Semua salahku. Sudah. Rama, ingat ucapanmu hari ini. Baik. Jangan ganggu Lestari lagi. Rizky, Siti Lestari, awas kalian. Ayahku yang GM Pratama Group. Begitu kontraknya ditandatangani, lihat saja akan kubalas kalian. Rizky sudah kembali. Rizky, kamu sudah kembali. Yang Nyai katakan itu hanya emosi. Mana mungkin Nyai benar-benar membiarkanmu pergi. Nona Siti, Tuan Rizky, selamat datang. Saya Wakil Direktur Yudhistira Corp Darmawan. Perjanjian sebelumnya salah orang. Jadi kali ini saya sengaja datang untuk menandatangani perjanjian.
Yudhistira Corp masih mau tambah modal untuk Pratama Group. Waktu membuat perjanjian sebelumnya, kami kurang mempertimbangkannya. Pratama Group hanya punya aset sebanyak ini. Mana mungkin semua diinvestasikan? Jadi untuk proyek ini, kami akan menambahkan modal sebanding. Dengan begitu, Pratama Group bisa beroperasi normal lagi. Ini kan cuma kasih uang untuk untung keluarga Pratama. Masa ada hal sebaik ini? Pak Darmawan, Anda yakin mau begini? Ya, Bapak Halim sendiri yang setuju. Tuan Rizky jangan khawatir, tanda tangani saja. Tunggu. Lestari, ada apa? Nona Siti, apa Anda tidak puas dengan kontrak ini? Bukan begitu. Hanya saja, meski Rizky kembali ke Pratama Group, dia hanya karyawan biasa. Sepertinya, dia tak bisa tanda tangani kontrak sebesar ini. Kontrak ini memang terlalu besar. Tuan Rizky hanya karyawan biasa. Sepertinya tak bisa tanda tangan. Dengar-dengar kontrak sebelumnya dibatalkan oleh Direktur Surya Pratama. Nyai Pratama, bagaimana menurut Anda? Oh, mudah. Surya Pratama tidak berkompeten. Sekarang dia diberhentikan dari jabatan Direktur Pratama Group. Menunjuk Rizky Pratama sebagai Direktur baru Pratama Group. Bu, Nyai. Sekarang sudah bisa kan? Bisa tanda tangan. Kontraknya sudah ditandatangani. Saya siapkan sedikit jamuan di restoran sebelah. Mari berdua ikut saya. Kita bahas lebih lanjut soal kerjasama. Baiklah, terima kasih Pak Darmawan. Loh, Yudhistira Corp baik pada keluarga Pratama, bukan pada Rizky. Sebenarnya kenapa? Jangan-jangan Siti Lestari, dia punya cara sendiri. Wah, kok semua orang berwajah murung? Hari ini keluarga Pratama dan Yudhistira Corp sudah tanda tangan. Harusnya senang kan? Nona Erina, kok kamu kesini? Nyai Pratama, kontraknya sudah ditandatangani Rizky kan? Sudah. Jangan-jangan Nona Erina yang bantu. Aduh, bukan. Paman saya baru jadi Gubernur Kota Jaya. Dia dan Pak Darmawan sudah kenal lama. Aku cuma sambil makan, aku bilang sedikit. Lalu Pak Darmawan langsung bilang kontraknya untuk Rizky. Ternyata berkat Nona Erina. Pantas saja. Mana mungkin Siti Lestari bisa. Mulai sekarang keluarga Wijaya yang terhormat di Kota Jaya. Aduh, sebenarnya aku hanya mengandalkan jasa Paman Besar Pratama. Sayangnya, aku dan Rizky hanya bertakdir bertemu. Makanya, kadang tidak boleh terlalu terlihat. Kalau tidak, membuat Pratama Group kembali menjadi kelas atas bukanlah hal yang sulit. Niat baik Nona Erina ini berkah untuk Rizky. Tenang saja, lakukan saja. Soal mengusir Siti Lestari, biar aku yang urus. Nyai Pratama, benarkah? Tentu saja. Baik, mulai minggu depan, aku akan beri Rizky awal yang baru. Kepala Keluarga Wijaya mengumumkan, 1 minggu lagi di bulan Purnama, putri keluarga Wijaya, Erina Wijaya, akan bertunangan dengan putra kedua Pratama, Rizky Pratama. Pak Gubernur, Anda sudah menunggu 3 jam, tapi pejabat besar dari Kementerian Pertahanan belum juga tiba. Anda istirahat dulu saja. Beliau itu orang penting, bahkan Jenderal Wanita Agung Ratna Dewi juga mengandalkannya. Kamu capek? Tidak. Kalau begitu, lanjutkan. Hendra Wirawan menghadap Komandan Arif. Cukup, tak usah sungkan. Saya siapkan jamuan sederhana untuk menyambut Komandan. Mohon kehadiran Komandan. Saya ada urusan penting. Hari ini tidak bisa. Lain kali saja. Ada urusan apa, Komandan? Jika perlu saya siap berkorban. Saya kesini atas perintah Jenderal Wanita Agung. Jangan tanya yang tak perlu. Baik. Komandan, kita mau kemana? Keluarga Pratama. Ujian pertama kita lalui. Dengan jasa ini, aku yakin Nyai Pratama tak akan mengusirmu lagi. Lestari, aku tahu semua yang kamu lakukan demi aku. Tapi, jangan demi aku kamu menempatkan dirimu dalam bahaya.
Rizky, aku... Kau memberinya hadiah demi aku, dan memberinya kontrak demi aku. Tapi semua itu hampir membuatmu dalam bahaya. Aku lebih rela tak punya ini, daripada kau pergi dariku. Aku paham. Baguslah. Hidup ini kita yang jalani, bukan untuk pamer. Orang lain meremehkan kita tak penting. Yang penting, kita harus menghargai diri sendiri. Rizky? Kenapa? Aku tiba-tiba haus. Tolong belikan aku air ya. Baik, aku pergi sekarang. Sudah datang, keluarlah. Di bawah pemimpin Agung Yudhistira, Wakil Jenderal Arif Santoso kembali. 3 tahun tak jumpa. Bagaimana kabarmu? Pemimpin Agung, ku dengar mata dan pikiran Anda. Hamba terlambat. Jangan berlutut. Ceritakan apa yang terjadi. Dulu Anda melawan 18 pendekar 3 negeri, tapi difitnah si Jalang Ratna Dewi. Lalu dia langsung naik menjadi Jenderal Wanita Agung. Bagaimana dengan saudara-saudara? Ratna Dewi sangat ambisius. Banyak saudara-saudara difitnah sengaja olehnya, bahkan tewas dibantai pasukan sendiri. Ratna Dewi, aku bersumpah akan membunuhmu. Kamu menderita selama ini. Hamba tak menderita, meskipun selama ini banyak yang meninggalkanku. Mereka semua mengira aku demi pangkat bergabung dengan Ratna Dewi. Tapi hanya dengan cara ini aman Anda terjamin. Nyawa Arif Santoso ini bukanlah milikku sendiri. Nyawaku milik Anda dan ribuan saudara-saudara. Jika aku kembali nanti, akan kubersihkan nama baikmu dan mengungkap kebenarannya. Karena Anda sudah sadar, mohon segera kembali ke kota utama. Ungkapkan siasat Ratna Dewi. Anda harus berebut kembali kekuasaan. Sekarang belum waktunya. Kenapa? Dulu aku selalu menang. Karena aku selalu memimpin dari depan dengan kekuatanku. Tapi sekarang kekuatanku belum pulih. Aku lakukan. Atasan juga takkan membiarkan orang cacat menjabat posisi penting. Seperti Jenderal Wanita Agung. Aku juga harus balas budi. Kamu maksud Bapak Rizky kan? Tapi mereka itu dari keluarga Pratama. Keluarga Pratama itu berbeda. Rizky itu Rizky. Anak pun tak selalu setia pada orang tua sakit. Apalagi orang yang belum pernah bertemu dan hanya tunangan. Jika tak kubalas, hatiku tak akan tenang. Dia melindungimu begitu lama. Benar, budinya besar. Hamba bersedia ikut Anda balas budinya. Segalanya demi Anda, hamba takkan ragu. Lestari. Kau pulang dulu. Akan kukabari jika perlu. Baik, pasukan Yudhistira sudah berkumpul diam-diam. Asal Anda berkomando, mereka akan menyerbu Kota Jaya. Lestari, mereka siapa? Siapa mereka? Oh, cari jalan. Rizky, kebetulan kamu di sini. Bibi kamu ajak kita pakai baju ini bagus. Pasti lebih bagus dari sepupumu. Ayo. Ayo. Lestari, kenapa? Oh, nggak apa-apa. Lestari, nanti masuk, makan saja. Jangan banyak omong. Jangan sampai di luar membuat kami malu. Rizky, bibi kamu ini, kita kan jarang bertemu. Kali ini, pasti keluarganya lagi ada kabar baik, buru-buru mau pamer. Untungnya, kali ini kamu baru jadi GM Pratama Group. Kalau enggak, aku enggak mau datang. Ayo. Wah, Wayuni, kalian sudah datang. Ayo duduk. Bukan bibi mau marah ya? Kok kamu bawa dia juga? Kenapa? Di rumah kalian saja, dia sudah sering makan gratis. Makanan menantuku pun mau dia ikut makan. Jadi ini iparmu? Aku nggak ngaku dia ipar. Dasar wanita buta dan bodoh. Cuma karena surat nikah kadaluarsa memaksa masuk keluarga Pratama. Kakakku juga ngotot mau orang gak berguna ini. Aku curiga otaknya juga bermasalah. Pas banget, sepasang. Matanya nggak buta ya, tapi otaknya memang agak nggak beres. Kalau kamu nggak mau mata anjingmu itu, aku bisa kubongkar. Wahyuni, menantumu ini ngomong apa sih? Lestari, tadi di luar aku bilang apa? Jangan banyak omong. Ma, ini ngapain? Ini pacar Fajar kan? Menantuku ini kurang ajar. Maaf ya. Hei, Pak Pratama. Ini nggak semudah itu.
Sudahlah, aku ini siapa? Masa aku mau meladeni seorang wanita? Anggap saja ini untuk menghargai bapak dan tante. Menantuku memang lebih berkelas. Kalau bukan karena adikku, aku tahu dia siapa. Dengar ya, Indah kami. Sekarang dia orang besar di kalangan atas. Bisa makan bersamanya. Itu kehormatanmu. Jangan gak tahu diri. Orang besar sebesar apa? Itu besarnya. Kamu gak akan pernah bisa dekat. Setelah makan nanti pulang, ingat untuk para leluhur. Bahkan lebih berubah. Jangan berlebihan. Aku cuma asisten saja, bukan orang besar. Ternyata cuma asisten. Betul, Wahyuni. Kamu gak tahu Indah kami. Kak, kamu juga gak tahu Rizky kami. Baru dapat proyek besar. Dia sudah naik jabatan menjadi Direktur Utama Pratama Group. Apa? Keluarga Pratama? Itu keluarga Pratama dari Jenderal Tua Pratama? Iya, keluarga Pratama itu. Bukankah keluarga Pratama itu selalu apa? Selalu meremehkan keluarga cabang Pratama. Halah, meremehkan. Terus kenapa? Rizky kami memang hebat. Kalau tidak, suruh mereka cari orang lain untuk ke Yudhistira Court untuk menandatangani kontrak proyek Lembah Makam Tua. Tanah Lembah Makam Tua itu bukankah akan jadi daerah khusus baru? Lagi pula, proyek Yudhistira Corp selalu nomor 1 di Kota Naga. Rizky ternyata bisa dapat kerja sama mereka. Kalau gitu, keluarga Pratama bisa kaya raya kan? Benar sekali. Baguslah. Bagus apa? Itu Indah kami. Baru saja pindah bersama atasan. Baru saja ditugaskan ke sini. Akan jadi pejabat. Atasan pindah? Iya, jangan dengar omong kosongnya. Asisten apanya? Yang jadi asisten atasan itu kan orang kepercayaan. Jadi atasan kalian? Itu kan Gubernur baru Kota Jaya, Hendra Wirawan. Indah, kamu ditugaskan di mana ya? Alhamdulillah, Bapak Gubernur baik. Dia mau memberiku tanggung jawab. Jadi, aku ditugaskan untuk mengurus daerah khusus baru. Anakmu sehebat apapun, tetap saja akan diatur menantuku. Oh iya Indah, kamu belum selesai bicara. Siapa yang kamu antar Gubernur Hendra? Di posisi Bapak Hendra, masih sangat hati-hati. Siapa lagi yang dia layani begitu? Yang datang itu mantan pemimpin Agung Yudhistira, wakil jenderalnya. Sekarang Komandan Arif, pemimpin pasukan Yudhistira, Arif Santoso. Itu dia dipercaya oleh 2 jenderal wanita agung sebagai tangan kanan. Statusnya sangat tinggi. Di Kementerian Pertahanan, dia nomor 2 sejati. Kalau Indah bisa memanfaatkan koneksinya, bukankah Indah, waktu kamu antar Gubernur Hendra, apa kata Komandan Arif? Katanya aku hebat. Katanya nanti dia mau ajak aku makan. Wah, memang anak menantuku. Bahkan Komandan Arif pun menganggapmu hebat. Bisa jadi setelah Gubernur Hendra naik jabatan, kamu bisa jadi gubernur wanita. Indah, kita ini kan satu keluarga. Nanti tolong bantu Rizky kita ya. Bisa diatur. Ngomong-ngomong, menantu kalian itu gak boleh cuma di rumah terus. Orang itu meski nggak bisa seperti Indah kami, yang punya jabatan tinggi dan berkuasa, setidaknya harus mandiri, walau jadi pelayan atau pramugari. Bu, kok Bunda bandingin Kak Siti sama aku? Lagi pula, orang dan orang itu beda. Di tempatmu ada kerjaan nggak? Untuk si Siti itu, cariin yang gampang aja. Biar aku pikirkan. Tapi Kak Siti kayaknya nggak punya gelar kan? Di tempat kami, buat ngetik aja harus S1. Ah, jadi kebersihannya cocok ya. Tapi posisinya sudah penuh. Kalau bukan kebersihan, dia bisa apa lagi ya? Pak Satpam Sunarto, baru pensiun beberapa waktu lalu. Kalau Kak Siti nggak keberatan, kenapa nggak jadi satpam di tempat kami? Kerjaan ini wanita juga bisa. Cuma reputasinya nggak bagus. Seringkali orang panggil dia anjing penjaga. Prameswari, berani lagi hina Lestari. Kupotong mulutmu. Kak Rizky, jangan marah dong. Aku cuma mau bantu Kak Siti cari kerjaan yang cocok kok. Rizky, jangan hiraukan anjing menggonggong. Rizky, lagi pula Indah Prameswari juga atasan langsung proyekmu. Kenapa sikapmu begitu? Siti, aku tetap bilang, pikirkan saja, pikirkan. Cuma dipanggil di belakang anjing penjaga saja. Kerjaan ini, gak kena angin, gak kena hujan. Masih lumayan kan? Kamu siapa? Salah kamar ya? Arif. Arif apaan? Babi ya? Indah, kamu kenapa? Komandan Arif. Komandan Arif. Komandan Arif, Anda Komandan Arif.
Anda sangat tampan. Duduk saja, tak usah berdiri. Komandan Arif, istri saya kurang sehat. Mohon maaf atas ketidaksopannya. Tak usah sungkan. Indah, kok kamu di sini? Pak Hendra, saya cuma makan bersama keluarga. Ya, makan biasa saja. Indah, kami baru saja bilang. Karena bisa seperti ini, terima kasih atas bimbingan Bapak berdua. Bimbingan? Dia sehebat itu. Masih perlu kami membimbingnya. Komandan Arif, apa maksudnya? Saya agak nggak ngerti. Bagaimana dengan Indah? Mohon petunjuk, Nona Siti. Sebenarnya ada apa ini? Kok kamu menyinggung Komandan Arif? Cepat minta maaf. Sejak terakhir kali bersama Bapak menerima tamu, aku tak pernah bertemu Komandan Arif lagi. Mana ada yang menyinggung? Komandan Arif, apa ada salah paham? Bukannya Bapak sangat menyukainya, bahkan mau mengajaknya makan. Kok tiba-tiba... Mah, jangan bilang lagi. Apa? Kenapa aku nggak tahu aku mau traktir kamu makan? Kamu pikir kamu siapa? Aku cuma sama keluarga makan bareng, jadi ngomong sembarangan. Iya, harus dihajar, harus dihajar, harus dihajar. Ternyata cuma omong besar. Kalau cuma makan dengan keluarga, aku takkan ikut campur urusan sepele ini. Tapi bisa makan bersamaan dengan Nona Siti sudah anugerah seumur hidupmu. Bukannya bersyukur, malah berani menghina Nona Siti. Komandan Arif, hal yang tidak sopan pada Nona Siti, itu dari mana? Perlu kubantu ingat. Bukannya tadi kamu menyarankan Nona Siti untuk ke perusahaanmu jadi satpam? Komandan Arif, Nona Siti yang Anda maksud, bukankah itu dia? Dia cuma dari keluarga Pratama, buta dan bodoh. Diam, berani-beraninya kamu. Siti, maaf. Keluarga kalian merasa diri terhormat, berada di atas. Tapi kalian tak menganggap kami, kerabat miskin, ada. Bahkan menindas dengan kuasa. Sedangkan aku ini picik, takkan lupa dendam. Menurutku, hubungan ini tak perlu dipertahankan lagi, kan? Gubernur Hendra, Anda dengar semua, kan? Dengar. Memimpin harus beradab, haruslah merendah, mengabdi sepenuh hati untuk rakyat. Tapi Indah ini belum pun naik pangkat, sudah berani menindas kerabatnya, berbuat sewenang-wenang. Kalau benar-benar dibiarkan memimpin, bisa gawat. Dasar ini, tak perlu orang kasar seperti saya yang mengajari Anda, kan? Baik. Indah, bukankah kamu pikir jadi satpam itu pekerjaan bagus? Mulai besok, kamu jadi anjing penjaga, jaga gerbangnya. Pak Hendra, aku salah. Tolong jangan suruh aku jadi satpam, aku salah. Nona Siti, apa Anda puas dengan penanganannya? Terima kasih, Gubernur Hendra. Saya rasa Anda berdua kesini untuk bicara penting. Jangan biarkan masalah kecil saya mengganggu urusan penting. Baik, saya permisi dulu. Kok mereka berdua di sini? Itu pemimpin agung, Arif Santoso. Ternyata dia juga menemukan pemimpin agung. Ibu, Siti Lestari kan juga menantu ibu. Tolong bujuk dia, Bu. Aku benar-benar salah. Jangan panggil ibu. Kamu dan Fajar belum resmi menikah. Sial sekali. Ayo pergi. Benar pemimpin agung. Bersama keluarga di sini, aku harus cari waktu untuk menemui beliau. Kalian lihat tadi ekspresi mereka? Wah, bikin ketawa. Indah Prameswari ini memang sombong. Dia pantas mendapat nasib ini. Betul. Tapi, Lestari, kamu kenal Komandan Arif? Aku menunjukkannya jalan. Oh, cuman menunjukkannya jalan. Sudah. Menunjukkannya jalan saja sudah bagus.
Bisa bicara dengan Komandan Arif sudah hebat banget. Lestari, kamu hebat hari ini. Kamu dan Rizky, kalian berdua cepat istirahat. Jangan pedulikan kakek tua ini. Minggir. Hei, kamu mau kemana? Aku mau cuciin baju menantuku. Wah, matahari terbit dari barat ya. Kamu mau cuciin baju Lestari? Aku kan mertuanya, cuciin baju menantuku. Kenapa? Bukannya karena di meja makan. Lestari sudah membela kamu dengan sangat keras. Jangan ikut campur, baca saja koranmu. Aku cuci baju dulu. Loh, ini apa? Kartu kerja. Ini kartu hitam Bank Internasional. Ini kartu hitam Bank Internasional. Pak manajer, tolong lihat kartu ini. Ini kartu apa? Ini dari Bank Internasional, tingkat tertinggi, kartu emas 9 bintang. Di seluruh dunia cuma 5. Lagi pula hanya diberikan lewat undangan, tidak bisa di-apply. Hebat sekali. Tolong cek, ada berapa uangnya? Baik, kita swiping saja. Baik. Gagal. Gagal? Maaf, tunggu sebentar. Mungkin karena masalah izin kartu. Saya cek dulu. Coba lagi. Baik-baik. Gagal. Sudahlah, aku pergi. Satam, tangkap dia. Kamu. Rizky, masuk duluan. Aku mau jalan-jalan di kompleks. Gerakin badan. Baik, jangan jauh-jauh. Nanti pulang makan. Tenang saja. Hamba Bagus Saputra menghadap pemimpin agung. Bangunlah. Informasinya cepat sekali. Kalian sudah lama tahu di mana saya, kan? Lapor pemimpin agung. Hamba tak berani menyelidiki. Hanya hamba menemukan Arif Santoso juga tahu di mana pemimpin agung. Bahkan sudah bertemu pemimpin agung. Jangan tinggal di Kota Jaya lagi. Saya akan segera antar Anda pergi. Tak apa. Arif tidak berkhianat. Tanpa dia, saya takkan bisa bertemu kalian lagi. Maksud Anda, dia yang membawa Anda ke sini? Syukurlah, syukurlah. Kamu dan Arif. Dan penderitaan kami, semua penderitaan itu, semua berkat Ratna Dewi. Hutang ini harus dibayar. Hamba siap mati. Rizky. Dia rekan lamaku. Namanya Bagus. Halo. Ibu ditangkap. Apa? Penipuan kartu hitam, pencurian, ID Kementerian Pertahanan. Bu, Anda jago juga cari orang untuk mencuri. Aku nggak mencuri. Aku lagi cuci baju menantu. Aku nemu di saku bajunya. Ngomong kosong, ini bukan perkara ringan. Cepat mengaku. Anda tidak berwenang. Keluar dulu. Ini rahasia negara. Orang ini sekarang diambil alih oleh Divisi Intelijen Khusus. Bu. Rizky, cepat selamatkan Mama. Mama takut. Mama kira takkan bisa bertemu kamu dan ayah lagi. Tak kusangka terjadi hal seperti ini. Memang tak disangka. Lestari, tadi polisi bilang kartu hitam ini dicuri. Sebenarnya ada apa ini? Dulu waktu aku di pasukan Yudhistira, aku habisi musuh. Kartu ini rampasan. Untuk kenang-kenangan. Kenang-kenangan. Lalu ID ini gimana?
Dulu di militer, status pemimpin agung Yudhistira sangat penting. Karena takut musuh tahu identitas asli pemimpin agung, jadi masing-masing punya satu. Semua mengaku sebagai pemimpin agung Yudhistira. Seperti pepatah, untuk sembunyikan setetes air, cara terbaiknya adalah jatuhkan ke lautan. Benar, Bagus Saputra dari divisi admin. Kamu nggak percaya kata dia, kan? Oh, begitu. Pak Bagus, makasih. Oh, entah ibuku akan dipenjara berapa hari baru bisa bebas. Mungkin Lestari juga akan masuk beberapa hari. Iya, makasih Pak Bagus. Maaf sudah merepotkan. Gak apa-apa, Bu. Siti dan saya rekan. Urusannya, urusanku juga. Oke, ayo. Nomor 13. Dengarkan baik-baik. Uang, bukan masalah. Urusannya harus beres ya. Nona Erina, tenang saja. Akan saya atur. Komandan, itu Erina Wijaya, orang baru kaya di kota Jaya, putri keluarga Wijaya. 3 tahun ini, pemimpin agung jadi pura-pura bodoh. Dia banyak menghinanya. Gimana kalau bunuh dia? Membunuhnya begitu saja, terlalu mudah. Hei, kalian mau apa? Ke dalam, ada urusan. Erina Wijaya mau tanggal 13 sewa restoran bulan purnama untuk tunangan dengan Rizky Pratama. Bagaimana dia tahu? Kalau pasti diterima, gak takut nanti ditolak dan malu lebih besar. Itu saya cuma karyawan, jadi nggak tahu. Cuma dengar dia sudah berurusan dengan orang dalam Pratama. Pasti berhasil. Pergi sana, panggil orang yang bisa bicara. Tanggal 13, saya sewa. Anda salah tanggalnya ya. Tanggal 13 sudah dipesan Nona Erina. Dia bayar berapa? Saya bayar 5 kali lipat. Pak, ini bukan masalah uang. 10 kali lipat. Jangan berlebihan. Uang saya, Arif Santoso, bukan sembarangan bisa diambil. Itu, Pak Arif, paman Nona Erina, Hendra Wirawan, baru jadi gubernur kota Jaya. Ini bukan masalah uang lagi. Panglima pasukan Yudhistira. Komandan Arif, permintaan Anda kami pasti penuhi. Atur saja, itu yang terpenting. Gimana kalau saya bilang dulu ke Nona Erina? Gak usah, biar dia pikir tanggal 13 sudah dia sewa. Karena aku mau mempermalukannya. Pak Wira, gimana nih? Kita bakal bikin keluarga Wijaya sangat marah. Nanti bisnis kita masih bisa lanjut. Kamu pikirkan saja keluarga Wijaya. Kalau menyinggung orang ini, nanti takkan ada lagi keluarga Wijaya. Menurutmu dia gimana? Nyai Pratama, Siti Lestari itu sepertinya tidak sembarangan. Dia ternyata kenal mantan jenderal Arif Santoso. Apa? Dia itu tokoh top Nusantara. Nanti namanya akan masuk sejarah. Nyai Pratama, aku dengar sendiri. Komandan Arif. Kenapa dia membela dia? Katanya, dia pernah menunjuk jalan untuk Komandan Arif. Cuma menunjuk jalan? Itu bukanlah hubungan yang kuat. Mungkin hanya sedikit jasa, ditambah beruntung. Jadi Komandan Arif akan membantunya. Tapi, kalau begini, keluarga kamu akan menyinggung Gubernur Hendra. Pikirkan saja, setelah urusan Komandan Arif selesai, dia tinggal pergi. Keluarga kamu, bahkan keluarga tak akan selamat. Ini bukannya dia juga berjasa pada Bapak Halim. Sekarang Yudhistira Corp hanya mengakui Rizky. Bukannya Nyai juga menyuruh Rama untuk mencari orang di rumah kami. Nyai masih ingat kan? Wahyuni, kamu ditipu lagi oleh si Jalang itu. Kontrak yang dipedang Rizky itu semua berkat Nona Erina. Apa? Nona Erina? Paman Erina itu adalah Gubernur Hen. Di acara makan, Nona Erina bicara sebentar dengan Pak Darmawan. Kontraknya langsung jatuh ke tangan Rizky. Ternyata begitu. Nona Erina itu sangat mencintai Rizky. Dia bahkan mau melamar. Apa? Keluarga Wijaya adalah kaum baru di kota Jaya. Nona Erina itu dia sangat berkemampuan. Kita harus bersekutu. Jaya. Gubernur Hendra itu bukan hanya tak akan marah,
malah akan membuka jalan untuk keluarga Pratama. Kamu pulang, bujuk Rizky. Asal bisa usir Siti Lestari, pakai cara apapun, boleh. Ini... Lalu, tanggal 13, Nona Erina akan mengadakan upacara pertunangan dengan Rizky untuk memberinya awal yang baru. Bu, tapi Rizky dan Siti Lestari belum bercerai. Tunangan dulu, baru cerai, kan beres. Bu, Rizky punya pikiran sendiri. Sekarang aku sulit untuk memengaruhinya. Sebagai orang tua, siapa yang tidak ingin anaknya bahagia? Rizky itu keras kepala. Kamu harus bantu dia baik-baik agar dia membuat pilihan yang benar. Kamu ini orang tuanya. Masa kamu mau Siti Lestari yang tak berguna itu merusak hidup Rizky seumur hidup? Baik, Bu. Siti Lestari, aku pasti akan mengusirnya. Rizky, nenekmu bilang keluarga Wijaya sewa restoran bulan purnama. Pada tanggal 13, untukmu dan Erina akan ada upacara pertunangan. Mah, kok bisa begitu? Belum lagi, aku dan Lestari sudah menikah sah. Kalaupun tidak, aku juga gak suka Erina. Kenapa harus tunangan dengannya? Rizky, kenapa teriak? Kamu gak tahu, Paman Erina sekarang jadi Gubernur Hendra. Dia pejabat senior yang berkuasa. Hari itu, meski Komandan Arif selamatkan Lestari, tapi begitu dia pergi, Gubernur Hendra bisa membalas dendam pada kita. Ma, jangan bicara lagi. Soal ini, aku gak akan pernah setuju. Baik, kalau nggak setuju, kukaitin kamu ke sana. Kamu dan Lestari, kukaitin ke kantor catatan sipil untuk cerai. Beraninya. Demi seorang wanita, beraninya bicara begitu pada Mama. Rizky, ikuti saja Mama. Tanggal 13, aku ikut kamu ke restoran bulan purnama. Lestari, apa maksudmu? Rizky, perasaanmu padaku, aku tahu. Tenanglah. Tak ada yang bisa meminta. Jadi, pergi saja. Sudah waktunya untuk membuat para bajingan ini membayar harganya. Baik, aku setuju. Aduh Lestari, kamu sangat pengertian. Tenanglah, asal kamu cerai dari Rizky, Mama kasih kamu 2 miliar kompensasi. Kamu pasti akan kuuntungkan. Lestari, mereka... Rizky, pergi dulu. Aku ikut nanti. Apapun yang mereka katakan, kamu dengar saja. Tapi... Pergi. Tenang saja. Kalaupun langit runtuh, takkan mengenai kita. Baik. Lestari, apapun yang... Aku tak akan menyerah padamu. Nyai Pratama, selamat ya. Terima kasih. Erina itu sudah lama naksir. Tiap hari dia membual di telingaku. Tiap bulan dia membahasnya. Baguslah, akhirnya kedua keluarga kita akan menjadi satu. Iya, keluarga Pratama dan Wijaya akan menjadi. Cepat sini, salam pada calon mertuamu. Kalian nanti akan jadi suami istri, jadi lebih akrab. Rizky, kenapa marah-marah? Pak Wijaya, Rizky ini keras kepala. Untuk sementara dia masih belum bisa terima. Anda tolong dimaklumi. Mana mungkin, saya tahu. Rizky dan pernikahannya dengan Siti Lestari. Kalau dia tidak peduli sama sekali, justru saya tak percaya untuk menyerahkan Erina padanya. Iya, Rizky memang sangat setia. Asal dia mau berubah, nanti dia akan merawat Erina dengan cinta yang dalam. Keluarga Pratama sudah merawat Siti Lestari 3 tahun. Kami sudah sangat baik padanya. Kebetulan dia tidak datang. Kalau begitu, akan saya jelaskan. Apa kamu sungguh demi Siti Lestari? Membiarkan keluarga Pratama hancur? Nenek, keluarga Pratama akan hancur. Bukankah baru saja dengan Yudhistira Corp menandatangani proyek kerjasama? Apa hubungannya dengan Lestari? Baiklah, di depan mertua akan saya jelaskan. Kau tahu Yudhistira Corp kenapa mau bekerja sama dengan kita? Lestari yang menghubungkan, Bapak Halim yang setuju. Omong kosong.
Semua berkat Nona Erina. Kontrak ini baru jatuh ke tanganmu. Apa? Nona Erina sudah menceritakan semua padaku. Nenek, apa kalian salah paham? Nona Erina tulus padamu. Kenapa kamu selalu begitu benci padanya? Apa hubungannya dengan... Gubernur baru Hendra Wirawan adalah paman Erina. Teman lama Bapak Darmawan. Makanya Erina yang menjembatani. Kontrak ini baru jatuh ke tanganmu. Benar, Gubernur Hendra Wirawan itu adalah kakak iparku. Erina juga sangat berusaha untuk ini. Makanya, di acara makan itu, dia bisa bicara dengan Pak Darmawan. Tapi... Jangan tapi-tapi, Siti Lestari di keluarga kita sudah lama makan gratis. Bukan cuma tak bawa manfaat, malah menyusahkan orang lain, menyakiti banyak orang. Memangnya ada yang begini? Saya usul, usir Siti Lestari dari keluarga. Setuju? Aku juga setuju. Bu. Rizky, dibanding masa depan Pratama Group, cuma menantu, apa sih Siti Lestari? Dia harus pergi. Kenapa Lestari terkait dengan masa depan seluruh Pratama? Indah Prameswari. Kamu tahu kan? Aku sudah cari tahu. Indah itu orang kepercayaan baru Gubernur Hendra. Kalau bukan karena Lestari yang panggil Komandan Arif, dia sudah dipindah ke wilayah baru dan jadi penguasa. Menurutmu, apa dia benci kamu? Benci kita sekeluarga. Gubernur Hendur mau kasih wilayah baru ke Pratama. Sekarang cuma bisa kasih ke orang lain. Menurutmu Gubernur Hendra benci kamu? Benci Pratama? Rizky, kamu anak yang baik hati. Keluarga Pratama sudah di ujung tanduk. Proyek Yudhistira Corp meski di tangan kita, tapi dengan satu kata Gubernur Hendra, proyek kita harus berhenti untuk diperbaiki. Seluruh Pratama, ratusan orang harus makan. Menurutmu, aku harus pilih apa? Tapi harusnya tahu juga kalau Lestari dan Komandan Arif kenal lama. Makanya Gubernur Hendra bisa urus Indah. Pikirkan. Dia akrab dengan Komandan Arif. Arif mau membantunya. Kenapa dia datang ke keluarga kita? Dia hanya bertemu Komandan Arif di sebuah hotel saja. Anggap keberuntungan itu kemampuan. Iya Rizky. Sekarang Lestari sudah sadar. Matanya sudah sembuh. Dia sudah bisa hidup mandiri. Rizky, Nenek janji. Selama Pratama masih ada, hidup Lestari nanti dia akan kami tanggung. Kalau Pratama jatuh, itu jadi sulit. Rizky, Nenek mohon. Ibu, beri Pratama jalan hidup. Nyai, apa yang Nyai lakukan? Asalkan kau usir Siti Lestari, aku mati berlutut, aku rela. Baik, aku setuju. Rizky, aku tahu kamu anak yang berbakti. Nyai tidak salah menilaimu. Kalau kakekmu tahu, dia juga akan senang. Bagus. Aku tahu. Rizky anak yang pengertian. Kak Rizky, tenang saja. Nanti, kalau Siti Lestari ada masalah, kamu bantu dia. Aku tak akan bilang apa-apa. Masalahnya, serahkan. Bilang dia pembawa sial. Aku sama seperti dia. Aku akan bersama dia tinggalkan keluarga Pratama. Rizky, kamu gila. Kamu mana sama seperti dia? Kami suami istri. Memangnya aku tidak menyinggung Gubernur Hendra dan Indah? Kalau Lestari tidak sial, mana mungkin dia menikahiku dan kena masalah begini? Aku yang menikahi Lestari, membuat keluarga Pratama hilang muka dan jadi tertawaan. Kalian bilang dia pembawa sial. Harusnya bilang sepasang. Rizky, jangan emosi. Nyai, aku tidak emosi. Aku tahu situasi sekarang. Lestari tak bisa lagi tinggal di keluarga Pratama. Aku tahu, Nyai. Kalian memikirkan masa depan keluarga Pratama. Jadi, aku harus setuju. Kamu tahu semua ini, tapi masih bilang begitu. Aku merawatnya 3 tahun. Hari dan malam. Apa aku bukan manusia? Apa aku tidak punya hati? Kalian suruh aku usir dia. Mana tega hatiku.
Aku suruh dia pergi, bukan kamu. Kalau keluar dari Pratama, gimana kamu akan hidupkan dia? Aku bisa kerja dari bawah. Gajinya sedikit pun tak apa. Bahkan jadi kurir atau kerja pabrik pun tak apa. Kamu gila, aku tak setuju. Kalau begitu, Ibu tak perlu lagi membujuknya. Mengawal, kurung dia. Hari ini tunangan dulu, lalu kurung dia. Akhirnya semua meridianku terbuka. Rival, Wijaya, cinta. Saatnya kalian membayar akibat perbuatan kalian. Bayar dengan harga nyawa. Lepaskan aku. Rizky, kamu ini mikir apa? Apa nih Pratama dan orang tuamu kalah dari seorang wanita luar? Iya Rizky, ibu besarkan kamu. Apa kamu tidak bisa mempertimbangkan ibu? Paman, maafkan kami. Kami Pratama memutuskan untuk menikahi keluarga Wijaya. Hal ini tak ada yang bisa mengubahnya. Baiklah. Tapi akar masalahnya masih di Siti Lestari. Paman besar, kalau berbuat harus tuntas. Siti Lestari, karena membuat keluarga Siti dan keluarga Wijaya jadi begini, mending cari kesempatan untuk habisi dia. Nona Erina benar. Di sini tak ada orang luar. Kita bicara saja langsung dan selesaikan saja. Iya, kita kan banyak. Masa tak bisa bulu Siti Lestari? Tak kusangka kalian bisa sejahat ini. Kak Rizky, aku ini semua demi kamu loh. Baik, jadi putuskan. Tapi kerjakan dengan rapi. Jangan sampai ketahuan. Nyai Pratama bijak. Kak Rizky, masalahnya sudah jadi begini. Mending kita selesaikan saja perjodohan ini. Mungkin aku bisa ampuni dia. Kirim dia ke bar atau tempat pijat. Jadi prinsesanya. Kamu. Lestari, cepat pergi. Mereka mau celakainmu. Berani juga ya. Berani-beraninya datang. Betul. Dasar bodoh. Pengawal. Tangkap dia. Lihat saja bagaimana aku bereskan bajingan ini. Kamu pikir kamu siapa? Meskipun aku terpuruk, apa aku bisa ditindas oleh kalian? Bagus. Jago berantem ya? Aku mau lihat, tanganmu ini bisa hajar berapa orang. Bisa kalahkan pasukan gubernur Kota Jaya? Hentikan. Hendra Wirawan sudah kupecat. Dia takkan datang. Panglima Pasukan Yudhistira, Wakil Jenderal Arif Santoso, Direktur Utama Yudhistira Corp, dan seorang jenderal lagi. 3 tokoh hebat berkumpul di sini. Sebenarnya untuk apa? Paman, dipasung. Ini kok bisa? Keluarga Wijaya, Kota Jaya, Wijaya. Salam hormat, Komandan Arif, Jenderal Halim, Jenderal Bagus. Arif, Halim. Tak berlutut pada pemimpin agung. Beraninya kalian. Kami keluarga Pratama sedang bicara perjodohan dengan keluarga Wijaya. Kenapa tidak berlutut pada pemimpin agung? Dari mana asalnya? Kami datang ke sini untuk menjemput pemimpin agung ke kota utama. Tak kusangka keluarga Pratama ternyata buta.
Jenderal Pratama, seorang pahlawan, malah menikahi istri sepertimu, bahkan melahirkan anak-anak sampah, mengharukan, membuatkan air mata. Buta akan harta karun. Pak Halim, kita masih kerjasama. Kerjasama. Masih berani bicara kerjasama, nenek tua. Tahu kenapa aku memberi keluarga Pratama kontrak yang sama saja dengan uang? Bukannya Bapak suruh Nona Erina mengambil kontrak dari Pak Darmawan? Pak Halim, aku sama sekali tak kenal orang Wijaya. Kalau bukan atas perintah pemimpin aku, kalau bukan karena beliau, mana mungkin aku memperhatikan kalian, keluarga kecil yang hampir jadi sampah. Kerjasama berakhir. Uang yang kuinvestasikan, keluarga Pratama, dalam 7 hari kembalikan semuanya. Kalau tidak, Jangan berhenti. Kami masih mengandalkan kontrak ini untuk bangkit kembali. Bangkit kembali? Mimpi saja. Kalian takut pada si anjing Hendra Wirawan, tapi tak takut padaku? Komandan Arif, salah paham. Beraninya bicara padaku. Tahu tidak, apa itu penghinaan pada Tuan? Mulai hari ini, keluarga Pratama dan Wijaya, kecuali keluarga Rizky Pratama, sisanya semua jadi orang. Tak boleh jadi pejabat, tak boleh bertani, tak boleh berbisnis, tak boleh bekerja. Siapapun yang berani membantu mereka. Kalian bilang tanpa pemimpin agung, keluarga Pratama akan lebih baik. Akan kulihat saja. Apa? Hamba Arif Santoso. Hamba Bagus Saputra. hamba Halim Gunawan. Mohon pemimpin agung Yudhistira menempati tahta. Pemimpin agung. Kamu pemimpin agung Yudhistira. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini tidak benar. Bawa mereka pergi. Siap. Bawa pergi. Kami pergi sendiri. Gak apa-apa, Rizky. Enggak. Urusan di sini sudah beres. Ratna Dewi, awas kau. Yang berikutnya, kamu.